kembali lagi di demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara dengan kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Perkenalkan, saya Ati Mujiarti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis, dengan fasilitator Ibu Cucun Hasanah dan pengajar praktik Ibu Tiki Piosari. Saya melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Yani Haryani SPD, Kepala SDN 4 Kertasari. Kemudian Bapak Yayan Nurjaman SPD, Kepala SDN 2 Cigembor. Berikut adalah hasil wawancara. Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Ati. Iya Bu, jadi mohon maaf dulu nih mengganggu waktunya ya Bu. Jadi saya ingin melakukan wawancara Bu terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia Bu? Insya Allah. Iya, mulai saja ya Bu. Ya, silakan. Jadi begini Bu, Ibu kan sebagai kepala sekolah ya Bu di SDN 4 Kertasari ini, dan sebelumnya Ibu juga menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Paningkiran. Selain itu Ibu juga mungkin memiliki tugas-tugas tambahan lainnya ya Bu, selain menjadi kepala sekolah, seperti aktif di K3S, aktif di Muaran, aktif di PGRI. Nah, otomatis tentunya banyak sekali ya Bu masalah-masalah atau kasus-kasus selama ini yang Ibu hadapi. Nah, yang ingin saya tanyakan selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Oh baiklah Bu Ati, mungkin begini ya Bu. Selama kemarin saya menjabat kepala sekolah di SDN 2 Paningkiran, mungkin untuk hal mengidentifikasi kasus terkait dilema etika dan bujukan moral, mungkin untuk identifikasinya itu belum saya lakukan mungkin Bu Ati ya, karena belum ada lah kasus-kasus yang begitu serius mengarah ke arah sana mungkin selama kemarin bertugas di sana. Mungkin untuk kedepannya kalau ada kasus-kasus yang seperti itu akan saya identifikasi terlebih dahulu mungkin. Untuk yang sekarang belum begitu mengidentifikasi kasus yang terjadi mungkin karena belum ada kejadian yang begitu membutuhkan penanganan mungkin begitu lagi. Iya Bu. Jadi kan banyak sekali ya Bu permasalahan dalam lingkup sekolah maupun luar sekolah, karena Ibu sebagai kepala sekolah, dan saya rasa Ibu juga sudah berpengalaman ya Bu, sudah banyak pengalamannya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Nah, kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan tersebut Bu? Untuk menjalani pengambilan keputusan tersebut, mungkin yang pertama saya koordinasi, baik itu mengadakan musyawarah, baik itu dengan rekan kerja ataupun dengan orang tua, komite, ataupun orang-orang yang terkait yang kompeten lah dalam mengatasi masalah tersebut, mungkin begitu Bu Ati. Iya baik Bu. Jadi intinya berkoordinasi atau berkolaborasi ya Bu, dengan seluruh guru-guru yang ada di sekolah, baik dengan orang tua maupun komite. Jadi intinya perlu ada komunikasi yang baik ya Bu. Iya. Dan kita harus berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu?
Mungkin untuk langkah-langkah ke depannya ya berarti itu ada yang 9 langkah itu ya. Misalkan yang pertama kita mengenali, mengidentifikasi kasus, apakah kasus tersebut ada nilai-nilai yang bertentangan. Mungkin itu yang bertentangan itu yang harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi dalam kasus tersebut juga. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma pengujian paradigma benar lawan salah gitu kan ya, ada yang seperti itu. Kemudian benar dengan benar gitu. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, mungkin berarti sudah belajar ya itu. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilannya, lihat lagi putusan, kemudian direfleksikannya. Mungkin itu di antara langkah-langkah yang untuk mengatasi kasus dilema etika dan apa tadi, bujukan moral. Ya, jadi menggunakan 9 langkah ya Bu dalam pengambilan keputusan. Berarti kalau seperti itu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini menurut saya yang sangat efektif itu keputusan tidak hanya bisa diputuskan oleh kepala sekolah saja. Yang paling efektif itu adanya musyawarah dengan pihak-pihak terkait, mungkin yang terlibat dengan kasus tersebut, untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan supaya kita dalam mengatasi masalah tersebut itu tepat sasaran, mungkin begitu ya Bu Ati. Iya Bu, jadi pada intinya harus bijaksana ya Bu dalam mengambil keputusan itu. Jadi jangan diputuskan oleh sendiri ya, jadi harus dicari dulu, digali dulu ya bagaimana permasalahannya. Nah, tentu dalam penyelesaian masalah selama ini tentunya Ibu memiliki tantangan-tantangan ya Bu. Kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasa ya, ini curhat ya berarti. Ya. Biasanya itu kan kalau di sekolah itu, apalagi saya kan usia dibilang masih muda lah gitu, masih muda, belum dalam pengalaman memimpin mungkin ya berarti. Kadang itu yang menjadi tantangannya itu ketika menghadapi guru yang senior, canggung untuk memberikan sebuah keputusan. Kemudian bisa juga dengan rekan kerja karena kita masih baru mengenal gitu. Dan hal ini mungkin untuk kenapa hal tersebut menjadi canggung, takutnya tidak ada kesepahaman antara apa yang diinginkan oleh seorang pemimpin dengan rekan kerja, mungkin itu takut adanya tidak kesepahaman. Jadi seperti itu ya Bu yang menjadi tantangan dalam penyelesaian masalah selama ini. Kemudian dalam menghadapi sebuah masalah Bu yang berkaitan dengan penyelesaian dilema etika, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Apakah ketika ada permasalahan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tentang itu mungkin harusnya ya Bu Ati, kita itu mempunyai jadwal terencana ya untuk mengatasi hal-hal kasus-kasus seperti itu. Karena ini mungkin baru juga, untuk kedepannya sebaiknya itu harus dijadwalkan. Jadi ketika ada kasus seperti itu kita punya jadwal terencana untuk menangani kasus-kasus tersebut. Kalau untuk saat-saat ini mungkin saya belum punya jadwalnya. Insya Allah untuk ke depan
saya akan membuat jadwal bagaimana jika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral kayak gitu. Iya baik Bu. Jadi harus mempunyai jadwal ya Bu untuk yang terencana untuk menyelesaikan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bu? Oh jelas ini Bu Ati, ada sekali ya faktor yang bisa mempengaruhi saya mengambil keputusan, yaitu masukan dari rekan kerja, dari orang tua, dari komite, juga dari orang-orang yang kompeten dalam kasus-kasus tersebut. Itu mungkin yang sangat membantu sekali. Dan yang utama juga itu adanya kesepahaman antara rekan kerja dengan unsur-unsur terkaitnya juga. Jadi ada ketika kita mengadakan musyawarah, dimusyawarahkan, dan hasilnya itu ada kesepahaman antara unsur-unsur yang terkait itu. Ya baik Bu. Nah dari semua hal yang telah tadi disampaikan oleh Ibu, jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut Bu? Pembelajaran yang bisa saya petik dari kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu nilai-nilai kebersamaan ketika akan mengambil sebuah keputusan. Jadi kita tidak memutuskan secara sepihak, tapi kita juga meminta bantuan, meminta pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut maupun dengan rekan kerja dan orang tua maupun komite. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya petik. Jadi tidak bisa diputuskan secara langsung, tapi kita membutuhkan masukan-masukan juga dari yang lain. Ya baik, jadi pelajaran yang bisa kita petik itu kuncinya adalah kebersamaannya Bu. Tadi seperti yang sudah Ibu katakan, kebersamaan dan komunikasi ya Bu. Ya, jadi hampir pada semua kasus-kasus itu merupakan hal baik yang dirasa bisa menemukan solusi dari kasus itu, entah itu dilema etika maupun rujukan moral. Dan juga ada semacam kepedulian ya Bu, kepedulian, rasa peduli kita terhadap semua warga sekolah, baik guru maupun siswa ya Bu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya Bu untuk saya. Terima kasih Bu atas waktunya, atas apa yang tadi sudah Ibu sampaikan melalui wawancara. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu. Ibu juga sudah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentunya Bu tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Semoga saya sebagai guru dan sebagai pemimpin pembelajaran, saya bisa menerapkannya terhadap murid, juga terhadap teman-teman sejawat saya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali ya Bu atas waktunya. Saya sudah mengganggu aktivitas Ibu. Mohon maaf Ibu apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan Bu. Sekali lagi terima kasih dan semoga hubungan Ibu dengan saya, baik itu sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah, dapat memberikan banyak manfaat khususnya bagi saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ya sama-sama Bu Ati. Kita di sini bukan berarti ada atasan dengan bawahan ya. Kita di sini itu rekan kerja. Jadi kita kerja bersama-sama lah untuk kemajuan utamanya di sekolah ini. Dan saya mendukung sekali terhadap program guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya nasib bangsa kita ini ada di tangan guru penggerak. Maksudnya yang bisa seperti motonya itu ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saya mendukung sekali program pemerintah tentang guru penggerak. Memang sekarang itu sangat dibutuhkan
pemikiran-pemikiran anak muda mungkin ya. Bu Ati itu terbilang masih muda. Jadi saya sangat mendukung sekali. Dan mohon maaf bila tadi sharing ya, kita sharing ada hal yang kurang berkenan lah, mungkin masih kurang memuaskan gitu. Itu silakan Bu Ati gali kembali. Saya yakin Bu Ati bisa sukses buat guru penggerak ya. Ya baik Ibu, terima kasih atas motivasinya Ibu. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ya Pak, pagi-pagi mengganggu aktivitas gitu. Jadi maksud kedatangan saya ke sini itu adalah untuk melakukan wawancara Pak. Saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pilih. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kalau mungkin nanti beberapa pertanyaan itu mungkin nanti bisa Bapak jawab. Kalau mungkin tidak berkenan juga, jadi persilahkan ya Pak. Siap. Ya. Bisa kita mulai ya Pak? Iya, kita mulai. Ya. Jadi Pak, yang pertama, selama ini ya Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, baik di sekolah ini ataupun di sekolah sebelumnya, tentu banyak sekali masalah-masalah ya Pak, atau kasus-kasus yang Bapak hadapi, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Karena saya tahu Bapak ini selain menjabat sebagai kepala sekolah, Bapak juga aktif juga di keluaran ya Pak, sangat aktif sekali di keluaran ya. Lalu mungkin juga di K3S ya Pak, ya di PGRI ya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kasus rujukan moral? Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Pak? Jadi setiap masalah tentu punya karakter masing-masing, dan yang namanya masalah pasti berasal dari individu. Jadi singkatnya, ketika ada masalah ya saya selalu melakukan persuasi. Jadi melakukan, katakanlah individunya dulu yang kita lihat, latar belakang individu, masalah individunya, karena tidak serta-merta masalah itu datang, pasti ada latar belakangnya. Jadi dengan cara pendekatan individu ini sangat penting. Kemudian kita lihat juga lingkungan mereka atau lingkungan masalah itu berada. Jadi kenapa masalah itu sampai ada atau terjadi, ya pasti ada sesuatu yang menyebabkannya. Nah, dengan pendekatan secara individu ini kita akan lebih jelas kenapa sampai terjadi ini. Soalnya gini, tidak setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan secara katakanlah kerjasama dengan pihak lain dulu, tapi kita lihat dulu pribadinya. Jadi teliti dulu individu itu ada apa dengan dia. Jadi ketika dengan pendekatan semacam itu mungkin akan terbuka, gitu kan. Jangan sekonyong-konyong langsung dibuka secara umum. Nah, ini justru bukan menutup masalah, mungkin bisa menimbulkan masalah. Jadi saya lebih menekankan cara awal itu dengan pendekatan individunya dulu, gitu kan. Jadi mungkin backgroundnya apa, kemudian ada kedaruratan apa. Nah, ini harus benar-benar dianalisis. Dengan seperti itu ya kita akan tahu persis, gitu kan. Katakanlah kronologis sampai terjadi seperti itu. Ya selain itu juga mungkin kita bisa katakanlah bermasalah itu datang dari seseorang atau dari pihak tertentu. Kita bisa second opinion, artinya ada pendapat orang lain. Orang lain juga punya pendapat, kita tanyakan apa sih penyebabnya, atau mungkin kebiasaan apa, atau situasi apa yang dihadapi orang yang bermasalah ini. Nah, dengan
bertanya dengan mencari informasi ke pihak ketiga juga itu sangat baik gitu, selain ke individu. Cuma jangan sekali mempertentangkan antara pihak individu dengan orang lain. Karena apa? Kita langkahnya kan mengambil data dulu gitu, sehingga data itu benar-benar jujur, kemudian adil dan demi untuk mencari akar masalahnya. Itu yang saya pikirkan. Iya baik Pak. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu dimulai dari pendekatan individu ya Pak. Jadi dicari dulu akar masalahnya Ya. seperti itu. Jadi dilema etika ini kadang bingung juga ya Pak dalam menangani atau menyelesaikan masalahnya ya, karena berhadapan dengan benar atau benar ya. Dikatakan berat, bisa dikatakan berat tidak ya Pak ya kalau menghadapi masalah seperti ini. Mungkin dikatakan sulit juga tidak ya dalam untuk pengambilan keputusannya. Jadi bagai buah si malakama ya Pak. Iya, itu bisa berarti ketika kita menanganinya jangan sekali dulu menjustis lah. Iya. Kita kumpulkan data itu seadil mungkin lah, jadi nyaman. Kita tujuannya ingin menyelesaikan gitu kan, bukan untuk menambah masalah ketika ada dilematis itu. Jadi yang mengenali dulu ya Pak, mengenali dulu situasinya, mengenali dulu masalahnya ya. Baru nanti kalau sudah menelusuri masalahnya, mungkin nanti bisa mengumpulkan data-data ya Pak. Ya, itu termasuk dengan data. cara meminta pendapat orang lain. Iya Pak. Jadi banyak sekali ya Pak mungkin permasalahan baik itu di lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Dan saya rasa Bapak tentunya sudah berpengalaman ya Pak dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ya. Nah kira-kira jika ada dua kepentingan ya Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Bapak untuk menjalankan keputusan tersebut? Ya. Ketika ada dilematis yang sama penting ya, ini kita harus memperhatikan prioritas, kemudian kepentingan untuk apa, prioritasnya untuk apa, kepentingan untuk apa, kemudian waktu ini juga penting diperhatikan, kemudian nilai-nilai yang terjadi apabila dilematis itu salah satu dilaksanakan, itu kan. Jadi kepentingannya untuk siapa kan? Apakah untuk individu, lembaga, kemudian waktunya itu harus kapan dilaksanakan atau apakah ini manfaatnya bagaimana? Nah ini hal-hal ini harus diperhatikan ketika kita menentukan prioritas, mana yang lebih mudah, mana yang resikonya lebih sedikit, terus kepentingannya untuk apa. Kemudian rasa keadilan, nah ini penting juga gitu kan, adil dalam menentukan pilihan, tapi tidak merugikan salah satu. Nah ini kita harus memiliki semangat, maksudnya begini, kita sadarkan dulu, katakan ada dua pihak gitu ya, ada dua pihak yang bertentangan, kita posisikan si pihak tersebut pada, apalagi kalau dalam satu lembaga kita punya visi, kita punya misi, punya tujuan organisasi. Ketika mereka sadar akan tujuan, misi, visi, tentu akan memiliki arah yang tepat, sasaran yang tepat, walaupun mungkin jalannya berbeda. Nah jalan atau katakanlah masalah yang harus dipilih yang mana yang cocok sesuai itu, nah ini timbulkan kesadaran pada mereka bahwa kayak ini katakanlah satu gerbong tapi dengan jalan yang berbeda. Ini kembali kepada diri pribadi selain ya keadilan, kemudian prioritas, kemudian perhatikan juga waktu mana yang harus segera dilakukan. Nah itu kira-kira. Ya baik Pak. Jadi walaupun sama-sama benar ya dalam dilema etika itu, artinya kebermanfaatannya ya Pak lebih besar mana untuk diputuskan ya, dengan tadi memperhatikan dulu prioritas ya Pak, nilai-nilai yang terjadi dan rasa keadilan.
dan juga harus berpegang mungkin pada prinsip-prinsip ya Pak, prinsip-prinsip kita punya tujuan. pengambilan keputusan tersebut. Ya baik Pak. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedural ya Pak yang biasa atau yang pernah Bapak lakukan. Ya, tahapannya mulai dari mana Pak kira-kira? Tahapan prosedural ya, maksud dalam Pengambilan keputusan. keputusan gitu kan. Ya tadi pertama kan analisis dulu ya. Kemudian kita bicarakan, kita katakanlah negosiasikan bahasa saya, bahasa prosedurnya terserah bagaimana. Ya, kita musyawarahkan lah. Pilih mana yang katakanlah mudaratnya lebih sedikit, manfaatnya lebih banyak gitu kan. Dan jangan lupa untuk menanamkan rasa kebersamaan gitu kan, ke anggota organisasi, ke anggota lembaga, ke rekan guru pada dalam pendidikan gitu kan. Kita harus karena satu perasaan gitu kan. Sehingga ketika ada masalah yang berbeda, yang sangat dilematis, kita ambil, kita musyawarahkan mana yang kira-kira memang harus segera kita laksanakan. Itu prosedurnya. Nanti ada tetap kembali dalam bahasa keseharian saja lah, tidak usah sulit-sulit bahasa akademik tek ya. Tempatnya itu analisis data, rencanakan apa sih yang akan dilaksanakan, kemudian merangkul teman-teman, mereka mungkin punya pendapat, sangat terbuka, keterbukaan, itu kembali ke kesadaran pribadi masing-masing. Mungkin terakhir nanti kita setelah keputusan itu dilakukan ya, kita nilai juga, kita evaluasi, kita refleksi lagi gitu kan. Ini benar enggak gitu kan. Jadi melihat apa keputusan atau hal yang harus dilakukan itu sudah benar-benar bisa dilaksanakan. Nanti kan ada resiko, ada manfaat, ada kelebihan, kekurangan, kita banding-banding. Jadi refleksi ini sangat penting loh. Apa sih itu dalam keseharian refleksi ya? Bukan refleksi lah. Kita ini penting sekali sehingga bisa menindaklanjuti untuk selanjutnya. Nah, tidak mungkin sekali dua kali kan kalau masalah gitu baru kesimpulannya. Ya, jadi tadi yang saya tangkap ya Pak, langkah-langkah untuk atau prosedural yang biasa Bapak lakukan itu telah menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusannya Pak. Yang pertama menganalisis dulu masalahnya atau mengenali dulu masalahnya seperti apa ya. Lalu menentukan mungkin siapa saja yang terlibat ya dalam masalah tersebut, mengumpulkan bukti atau fakta-fakta ya Pak, dan yang terakhir mungkin merefleksikan ya Pak yang harus dilakukan. Nah berarti kalau seperti itu kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama nih yang paling Bapak anggap paling efektif itu yang bagaimana? Ya, yang paling utama itu paling efektif ya itu pendekatan. Kita pendekatan secara individu. Yang keduanya jangan dulu buka masalah terhadap pihak-pihak lain. Selesaikan dulu secara individu dan kelembagaan ini untuk antisipasi masalah menjadi tambah. Kemudian kita harus memiliki atau harus berkolaborasi dengan orang-orang yang memang memiliki kemampuan atau kapasitas dalam hal itu. Tidak semua harus terlibat, walaupun memang semua harus tahu ketika ada masalah. Tapi hal tertentu ya libatkan orang lain karena dianggap dewasa, dianggap punya pengetahuan mungkin. Nah itu kita selalu mengajak mereka untuk memberikan pandangan. Nah semacam itu efektif itu. Jadi jangan dulu terburu-buru masalah itu di oven
tapi kita bereskan dulu dari hati ke hati. Di samping kita mencari informasi dari teman sejawat atau kolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung penyelesaian masalah itu, sehingga keputusan itu benar-benar ya, kalau dalam bahasa Sunda mungkin saya heran kalau nggak benang gitu, jadi nggak menyebar gitu kan. Iya baik Pak, jadi yang Bapak anggap paling efektif itu tadi adalah pendekatan individu ya Pak, berkolaborasi dengan orang-orang yang dianggap dirasa kompeten ya Pak, yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah tersebut. Lalu diselesaikan secara kelembagaan ya Pak, artinya tidak di Open bar dulu lah, jadi di sini dibutuhkan kedewasaan juga ya Iya, Pak sebagai betul. seorang pemimpin. Iya, baik Pak. Nah tentu dalam penyelesaian masalah yang selama ini Bapak hadapi, ya tentunya ada tantangan-tantangan pastinya Pak, tantangan-tantangan. Nah kira-kira hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Prinsipnya kembali kepada individu. Ketika individu memiliki latar belakang yang berbeda, keilmuan berbeda, pendidikan berbeda, mereka akan mempunyai satu dogma atau pemikiran yang sudah tertanam pada dirinya. Nah ini untuk melebur, untuk katakanlah menipis ego lah dari tiap individu ini harus benar-benar bisa dilakukan dengan baik, sehingga pendekatan sangat penting. Jadi itu sulitnya itu di sana. Tetap kembali kepada individu, kemudian ya faktor budaya. Nah ini faktor budaya, ada kebiasaan setempat yang biasa dianggap benar, tetapi aturan yang katakanlah yang baru kadang-kadang dianggap aneh. Nah, ini budaya setempat, ego pribadi, ya. Kemudian mungkin faktor ya mindset, pola pikirnya juga ini sangat jadi tantangan ya, karena memerlukan waktu dan ya itu latar belakang berbeda. Itu yang jadi tantangan. Jadi biasanya ketika menjadi seorang pemimpin itu kita harus mengetahui dulu karakteristik masing-masing. Nah itu dia. Iya, masing-masing guru-guru yang ada di sekolah ini ya, masing-masing gitu. Ya, jadi tadi tantangan yang Bapak hadapi itu diantaranya adalah latar belakangnya Pak, latar belakang tiap individu, karena kita tahu tiap individu itu pasti berbeda-beda latar belakangnya ya Pak, berbeda-beda karakternya. Juga budaya atau ada kebiasaan yang biasa dilakukan yang sudah lumrah ya, yang dianggap baik padahal belum tentu gitu kan. Tidak terbuka lagi. Ya kadang-kadang bertentangan dengan aturan ya Pak, dengan prinsip, dengan aturan. Nah, kemudian Pak, dalam menghadapi sebuah masalah yang berkaitan dengan penyelesaian dilema etika, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak terkait penyelesaian permasalahan tersebut? Jadi ketika menghadapi suatu permasalahan, apakah Bapak menyelesaikannya secara langsung atau Bapak memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya? Ketika ada dilema ya, ketika tentang suatu peristiwa, ya kita lihat dulu masalahnya, bukan apakah ini masalah ini sangat urgen, harus segera diselesaikan, atau ini memerlukan waktu yang memang memerlukan tadi kembali ke data. Ya ketika ada yang bersifat insidental kan jangan ditunda-tunda, apalagi yang sangat urgen dan sangat darurat, tentu juga harus segera diselesaikan. Ya, misalkan tentang kejadian di kelas atau mungkin ada guru tiba-tiba ada masalah, itu kan sangat urgen, tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau mengenai kelembagaan,
kita harus menentukan waktu, dan kadang ya memang ada yang terjadwal, misalkan pengelolaan pendidikan, apakah sarana atau mungkin pembiayaan. Nah, ini harus memperhatikan hal-hal lain sehingga tidak bisa serta-merta saat itu diperlukan yaitu penjadwalan. Kemudian juga penjadwalan ini kalau dalam organisasi ke sekolah ini sangat tergantung biaya, sangat tergantung mungkin kegiatan, sehingga kita harus benar-benar bisa mengukur dan mengatur di sana kapan masalah ini harus diselesaikan, sehingga akan mempengaruhi nanti kinerja selanjutnya. Ya. Jadi dalam penyelesaian masalah itu dilihat dulu ya Pak, Dilihat masalahnya dulu. kalau kira-kira insidentil itu bisa diselesaikan Jangan di ditunda tempatnya, lah, Pak. gitu. Jangan Jangan ditunda. Ya, bisa diselesaikan di tempat. Tapi sekiranya berhubungan dengan kegiatan yang sudah terprogram mungkin ya Pak, itu bisa dijadwalkan atau bisa terjadwal. Nah Pak, yang selanjutnya kira-kira ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah selama ini kita memiliki sumber daya ya. Kemudian memiliki ya katakan rekan yang cukup bijak ya. Ada kedewasaan, kemudian lingkungan masyarakat ini sangat menentukan. Tokoh masyarakat setempat dalam suatu lembaga sangat menentukan. Mereka punya ketenangan, nah ini tentunya juga sikap arif lah, katakan kearifan lokal daerah itu sangat menentukan ketika seorang manajerial menentukan sikap, menentukan pilihan aturan mana yang harus diterapkan. Ini kita kolaborasi ya. Ini kolaborasi ini sangat penting. Ya, dalam pendidikan kan ada trimitra ya. Ada masyarakat, ada sekolah, ada lembaga ya kan. Nah, ini sangat membantu sekali. Dan saat ini memang itulah yang kami miliki gitu kan. Hanya saja memang setiap daerah mungkin berbeda-beda kapasitas. Apalagi kalau mengenai pembiayaan dan segala macam, yang jelas faktor dukungan masyarakat alhamdulillah sampai sekarang sangat baik. Rekan-rekan di sini ya kita punya guru senior 2 orang, yang sisanya masih junior, tapi setelah dilihat background ternyata mereka baik sekali dalam antisipasi, masuk pendapat, masukan. Sampai saat ini mudah-mudahan berjalan dengan baik gitu ya. Iya Pak. Jadi dibutuhkan kolaborasi ya Pak, kolaborasi antara sumber daya manusia yang ada di sekolah ini juga dengan lingkungan Pak. Nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan? Ya, dalam mengambil keputusan yang penuh dilema, ya bisa menjadi prinsip-prinsip pengambil keputusan yang jelas kembali ke niatan kita, kembali ke rasa keadilan dan memperhatikan kepentingan tiap individu yang mengarah kepada kepentingan bersama berupa tujuan organisasi atau katakanlah di sekolah ada visi dan misi. Nah ini harus benar-benar dikelola. Kemudian yang namanya lingkungan ini kedaerahan sangat tinggi, artinya kita juga menjaga kerjasama dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian yang paling penting juga ketika di sekolah, ketika lembaga usaha pendidikan, apa yang dirasakan oleh siswa, oleh masyarakat, dan oleh guru. Nah itu yang harus diprioritaskan. Itu yang menjadi pengalaman yang katakanlah menarik, dan ini harus memang
diwujudkan gitu kan. Ketika pendidikan dirasakan oleh siswa, oleh masyarakat, oleh guru, oleh pendidik atau lembaga yang melaksanakan, ini kayaknya menjadi hal yang sangat penting sehingga bisa berjalan dengan sesuai tujuan. Ya, baik. Jadi pelajaran yang bisa kita petik itu kata kuncinya tadi adalah memperhatikan kepentingan bersama tentunya tak sesuai dengan visi dan misi dari lembaga ini. Nah baik Pak, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Alhamdulillah tadi dari jawaban-jawaban yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi saya Pak untuk kedepannya bahwa seorang pemimpin itu harus senantiasa bijaksana mungkin ya Pak dalam suatu pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak serta-merta harus diputuskan sendiri mungkin ya Pak. Ya harus adanya kolaborasi dengan seluruh warga sekitar. Nah, terima kasih sekali Pak atas waktunya dan mohon maaf saya sudah mengganggu aktivitas Bapak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses ya, Bu Ati. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.